Hai guys, balik lagi bersama gue Brian dan selamat datang di From Zero. How are you guys? Gue harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik dan yang paling penting kalian semua sedang bahagia ya guys. Anyway, di video kali ini gue akan lanjutin pembahasan gue tentang 10 kesalahan terbesar gue ketika belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru banget join di video ini, pause dulu videonya dan sebaiknya kalian tonton dulu video gue yang ini. Karena video malam hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan di poin-poin yang udah gue bahas di video tersebut. So, kalian tonton dulu video yang sebelumnya. A few moments later. Nah, kalau kalian udah tonton video sebelumnya, kita lanjut pembahasannya ke poin yang ke-6 sampai yang ke-10. Tanpa tunggu lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Kita masuk ke poin yang ke-6. Belajar terlalu banyak sekaligus. So, teman-teman, dulu gue mengira kalau belajar banyak sekaligus itu cocok banget buat gue. Jadi dulu tuh mostly ketika gue lagi mau menghadapi suatu ujian di sekolah gitu ya, gue tuh jarang banget yang namanya belajar serius dari jauh-jauh hari. Kebanyakan baru H-2 atau H-1 bahkan gue baru yang belajar serius gitu untuk menghadapi ujian sistem kerja semalam. Kelihatannya sih emang kayak rajin banget gitu kan, belajar dari sore sampai malam, bahkan sampai subuh. Wah, rajin banget nih anak belajar sampai tengah malam. Semuanya tuh kayak langsung dipelajarin di satu malam yang sama. Nah, karena kebiasaan itu akhirnya kebawa terus, dan sampai akhirnya gue juga terapin hal itu ketika belajar bahasa Inggris. Jadi gue belajar di satu hari yang sama. Oke, hari ini gue mau belajar bahasa Inggris semuanya. Pertanyaannya, masuk gak sih ke otak dan keingatan? Di hari pertama masih masuk, di hari kedua juga ya masih oke lah, so-so lah. Tapi ketika udah lanjut ke hari-hari berikutnya, lama-lama tuh jadi lupa dan mulai hilang ingatan. Akhirnya gue sadar ternyata nggak semua hal bisa dipakai dengan strategi yang seperti itu. Kelihatannya sih kayak niat dan serius ya, tapi tanpa sadar otak gue tuh mulai kecapean sendiri. Bahkan sebelum kebiasaannya itu nyantol di diri gue. Kebiasaannya belum terbentuk, tapi gue udah ngerasa capek duluan, udah ngerasa stres duluan. Lama-lama jadi capek, jadi mager, dan dampak terburuknya berhenti di tengah-tengah perjalanan belajar. Bukan karena nggak mampu, tapi karena udah overload duluan nih kepala dan otak ini. Dan akhirnya semakin sadar kalau ternyata otak gue ini itu otak manusia, bukan otak mesin yang nggak ada capek-capeknya. Nah, dari kesadaran itu gue coba mulai untuk ubah cara belajarnya, sistem belajarnya. Gue coba fokus ke satu-satu dulu, satu pola kalimat, satu kebiasaan ngomong, satu topik yang akan gue ulang-ulang terus sampai gue benar-benar paham. Dan ketika kebiasaannya udah mulai terbentuk, baru gue lanjut lagi ke step selanjutnya. Karena menurut gue belajar bahasa itu bukan seberapa banyak yang lo tahu dari materinya, tapi seberapa sering lo pakai bahasa itu, seberapa sering lo pakai teori-teori itu di dalam kehidupan lo sehari-hari. Nah, kalau menurut lo gimana? Setuju nggak sama apa yang gue omongin? Coba komen di bawah. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-7. Jujur, kesalahan ini tuh gue lakuin berkali-kali guys. Yaitu gue mencari cara yang instan. No, bukan instan ya, tapi cara yang instan, yang cepet gitu, yang melompati segala macam prosesnya gitu, langsung bisa. Dulu gue sering banget nyari video-video yang judulnya cara belajar bahasa Inggris dalam 1 bulan langsung bisa. Bahkan ada juga yang kayak seminggu atau bahkan sehari lancar bahasa Inggris gitu. Gue seneng banget nonton video yang kayak gitu. Dan setiap kali gue nemuin video-video yang kayak gitu dan cara-cara belajar yang judulnya kayak gitu, gue langsung mikir kayak, wah, ini nih solusi yang selama ini gue cari dan harus gue terapin tuh yang kayak gini gitu, yang cepet
cepet. Akhirnya gue coba tonton, gue coba ikutin, dan memang ada sih ilmunya yang gue dapat gitu ya. Tapi dengan jangka waktu yang terbilang cukup cepat gitu ya, nggak bikin gue langsung lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Dan awalnya gue jadi kayak berpikir, ini apa gue yang salah ya, kenapa gue nggak bisa gitu kayak ngikutin metode ini, kenapa gue nggak langsung lancar kayak apa yang dibilang di materinya, di videonya gitu. Apa yang salah sama diri gue gitu. Sampai akhirnya gue sadar bahwa belajar bahasa Inggris itu dia nggak sama kayak belajar pengetahuan yang lain, yang sekalinya kita tahu kita akan selalu tahu. Tapi belajar bahasa Inggris tuh kayak membangun sebuah kebiasaan, dan kita nggak akan bisa ngebangun sebuah kebiasaan secara instan. Perlu yang namanya tuh proses. Dan again, gua ubah lagi mindset gua, pola pikir gua dalam belajar bahasa Inggris ini. Gua mulai coba turunin sedikit demi sedikit ekspektasi gue. Gua bilang sama diri sendiri, lo nggak boleh kejar cepet hasilnya, tapi lo kejar dulu kebiasaan dan konsistennya. Nggak harus langsung banyak, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit itu jauh lebih baik. Yang penting lo bisa bangun dulu kebiasaan belajarnya. Ketika kebiasaannya udah mulai kebangun, belajar sehari 15 menit, ngomong bahasa Inggris sendiri aja kalau misalkan lagi nggak sibuk atau lagi nggak ngapa-ngapain, dengerin podcast atau nonton video YouTube yang berbahasa Inggris. Nah, barulah gue coba meningkatkan intensitas cara belajarnya. Kayak gue coba bikin video ngomong pakai bahasa Inggris, dan abis itu naik lagi gue coba nambahin vocabulary-nya, abis itu naik lagi gue coba belajar tentang grammarnya. Semua gue coba lakuin satu persatu, step by step, dan sampai sekarang juga belum berhenti. Gue masih ada di proses itu. Dan jujur, metode yang seperti ini jauh lebih works di gua personally dibanding dengan cara-cara yang instan. Yang kedelapan, takut diketawain atau dikomentarin. Jujur gue menyesal banget pernah punya pikiran yang kayak begini. Karena asli, pikiran ini tuh sama sekali nggak menguntungkan dan tidak memberikan dampak positif apapun untuk diri gue pribadi. Tapi ini tuh emang manusiawi banget, dan salah satu kesalahan yang paling susah buat diilangin. Gue paham banget perasaan dimana kita ngerasa kayak kita ngebayangin kalau nanti gue salah ngomong atau salah gramarnya, pasti nanti ada aja deh yang ngetawain gue, atau pasti nanti ada aja deh yang ngejudge. Takut banget kalau sampai dibilang sok bule lah pas lagi nyoba-nyoba ngomong bahasa Inggris. Dan memang pikiran-pikiran kayak gini tuh sering banget muncul di kepala, dan ketika pikiran-pikiran ini muncul, akhirnya membuat kita males untuk nyoba. Ngapain ya gue harus latihan ngomong pakai bahasa Inggris, toh kayaknya pakai bahasa Indonesia juga udah cukup, dan kayak gue survive aja gitu, bertahan aja dengan cuma bisa bahasa Indonesia dengan baik. Teman-teman, gue kasih lo satu realita yang terjadi sekarang. Orang-orang yang sering ngetawain, sering ngejudge, ngeledekin orang yang lagi belajar, yang lagi berproses, ironisnya justru mereka-mereka ini yang paling sering banget menyerah dan jarang belajar dan nggak mau ngelanjutin prosesnya mereka. Kalau kalian pernah dengar istilah crab mentality, nah itu loh mereka nggak mau ada orang-orang yang jauh lebih maju dari mereka nggak mau ada orang-orang yang lebih baik dari mereka, jadi mereka menarik orang-orang yang berusaha untuk maju dan berusaha untuk improve dirinya supaya tetap ada di satu ember yang sama dengan mereka, supaya mereka nggak merasa ketinggalan. Dan buat orang-orang yang juga sama-sama lagi berproses atau bahkan yang udah pernah melewati prosesnya, justru biasanya nih mereka ini akan jauh lebih paham dan nggak akan yang namanya ngetawain, ngeledekin, atau bahkan ngejudge, karena mereka tuh paham kita nih lagi belajar dan mereka juga pernah ada di posisi itu. So, teman-teman sadarlah bahwa komentar orang-orang itu cuma sementara, sedangkan skill yang lagi kita bangun itu akan bertahan selamanya, permanen. Jadi kita harus bisa pilih, mau nyaman sesaat dengan mengikuti perkataan-perkataan orang-orang yang punya crab mentality itu, atau milih untuk terus maju dan berkembang pelan-pelan. Kalau gue pribadi sih milih berkembang ya. Alright, kita lanjut ke poin yang ke-9. Belajar buat validasi, bukan buat dipakai.
Jujur ini emang bener-bener menusuk di hati dan menampar EP ini ketika sadar kalau wow, ternyata gue ngelakuin hal ini ya. Dan butuh waktu yang lama banget buat gue sadar kalau gue tuh ngelakuin ini. Jadi ternyata dulu motivasi gue buat belajar bahasa Inggris itu cuma biar kelihatan keren dan pinter gitu. Bukan biar bisa dipakai dalam kehidupan gue sehari-hari. Cuma biar dapat validasi aja gitu. Kalau oh gue bisa bahasa Inggris gitu, oh gue keren. Senang banget ketika bisa tahu vocab-vocab yang jarang diketahui sama orang-orang. Senang juga ketika tahu istilah-istilah yang jarang banget orang pakai. Tapi anehnya ketika dihadapkan sama situasi di mana gue harus ngomong dan mempraktekkan istilah-istilah dan vocab-vocab tersebut dalam kehidupan gue sehari-hari, malah ngeblank dan nggak bisa gitu. Sampai akhirnya gue sadar kalau selama ini gue belajar tuh cuma buat validasi doang, haus validasi. Dan jujur validasi tuh emang enak karena bikin ego kita kenyang. Tapi parahnya itu sama sekali nggak bikin skill kita jalan dan berkembang. Kelihatannya maju, padahal stagnan di situ-situ aja. Kalau dianalogiin lagi, kayak seakan-akan lo tuh punya satu toolbox yang lengkap, tapi nggak pernah dipakai untuk bisa ngebenerin apapun. Alatnya lengkap, tapi skill yang bisa untuk menggunakan alat-alat tersebut itu masih nggak ada. Dan dari situ lagi-lagi gue coba pelan-pelan untuk ubah pola pikir gue dan cara belajar gue, bukan cuma biar kelihatan pinter dan keren, tapi yang paling penting adalah biar apa yang udah gue pelajarin itu bisa gue pakai dan terapkan di kehidupan gue sehari-hari. Gue belajar untuk lebih jujur sama diri sendiri, bukan lagi nyari suatu validasi, tapi dengan tujuan supaya gue tuh bener-bener bisa berkembang dan bisa bener-bener gue pakai dan terapkan di kehidupan gue sehari-hari. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-10. Kesalahan yang satu ini tuh kadang masih suka muncul gitu di diri gue, dan sampai sekarang pun gue juga masih terus berproses supaya kesalahan ini tuh nggak balik lagi ke diri gue, guys. Kesalahannya adalah nunggu motivasi, bukan bangun kebiasaan. Emang jujur hal ini nggak secara langsung terucap di mulut gua, tapi di dalam kepala ini tuh berisik banget. Nanti aja lah, nunggu kalau udah lagi mood, pas situasinya udah kondusif, pas suasananya mendukung. Nanti aja lah, gue kayak gini, momennya kayak lagi nggak pas deh. Sebenarnya gue udah sadar bahwa motivasi itu datang dan pergi. Kalau belajar nunggu motivasi, yang ada progres yang udah kebangun sedikit demi sedikit itu bisa ikutan hilang ketika motivasinya hilang. Tapi nggak tahu kenapa ya, tetap ada hari-hari dimana gue tuh niat banget belajarnya, tapi ada juga hari-hari dimana itu semua hilang dan kayak bener-bener males untuk belajar lagi, untuk latihan lagi gitu, kayak hilang begitu aja semangatnya. Dan kalau lagi males gitu tuh pasti ujung-ujungnya malah jadi nggak belajar sama sekali, dan dampak terparahnya bisa bikin gue berhenti. Nah, sampai akhirnya di tahun lalu gue melakukan suatu percobaan dimana gue coba untuk paksain diri gue untuk tetap jalan meskipun situasinya lagi nggak mendukung, lagi nggak mood, atau lagi males. Dan ternyata tetap bisa, guys, meskipun hasilnya nggak sebaik ketika gue belajarnya tuh bener-bener niat. Tapi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Cuma emang outputnya nggak sebaik ketika kita lagi 100% gitu. Tapi at least kita nggak berhenti. Dan dari situ gue terus bilang sama diri sendiri, stop untuk ngejar dan nunggu motivasi buat datang, tapi fokus untuk bangun kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Singkatnya gini, motivasi itu emang bikin kita memulai suatu hal, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun itu bikin kita terus jalan ke depan. Nah, itu dia teman-teman, bagian kedua dari 10 kesalahan terbesar yang gue lakukan ketika belajar bahasa Inggris. Kalau misalkan gue coba untuk rangkum semua kesalahan yang udah pernah gue lakukan ini, sebenarnya masalahnya tuh bukan karena gue bodoh atau bukan karena gue nggak berbakat. Masalahnya itu cuma satu, yaitu gue bikin cara belajar
gua tuh jadi ribet sendiri, nunggu jago lah, takut salah lah, kebanyakan mikir, kebanyakan bandingin diri sama orang lain, dan tanpa sadar justru proses belajar dan latihannya yang seharusnya gua lakuin jadi nggak dilakuin. Ketika gua mulai nerima bahwa ternyata tuh ada hal-hal yang perlu gua ubah, dan ketika gua sadar bahwa proses belajar itu bukan sesuatu hal yang instan, disitulah baru gua mulai untuk terus jalan. Jadi gua mencoba untuk lebih berani mengakui kesalahan, berani untuk ubah polanya, dan berani untuk kelihatan kalau gue nih emang masih belajar. Jadi teman-teman, jangan patah semangat. Let's go, kita terus lanjut dan maju terus untuk belajar bareng-bareng bersama gue Brian di From Zero. Oke, that's it guys. Kalau kalian suka sama video ini, tolong support gue teman-teman dengan cara klik tombol like-nya. Dan kalau kalian ngerasa video ini tuh bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini, juga nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue upload video-video selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan. I'll see you soon in the next video. Bye-bye.